Tadi ya ada readingan tarot. Dia membaca energi jahat dari pihak Aisar. Dia nggak suka kalau si Aisar itu dekat sama Fuji dan Aisar nurut sama perintah orang ini. Nah, orang ini siapa? Oke, terus apakah dia seorang wanita yang selalu menemani Aisar di saat kerja? Aduh, Madam Suki nggak tahu mukanya sih, ya kan? Nanti jatuhnya nuduh orang lagi, ya kan? Terus katanya sosok ini memiliki bad energy buat Aisar. Bagaimana dengan readingan tarot Madam Suki mengenai hal itu? Jadi gini ya. Ayo langsung aja kita lihat videonya. Yuhu! Anybody home? Setelah kita disinari oleh kasih dan cinta, dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, sampai belibitan ya. Kenapa sih Madam Suki ini tanpa sebab, iya tanpa sebab, karena ya gimana ya, ada orang galon gitu loh, galon setengah dewa atau galau sekabupaten lah ya. Nah, jadi memang kelihatannya si Aisar ini emang galau sih. Tapi dia kenapa galau ya? Ya kan kalian tahu kalau ternyata ada seseorang yang menemui seseorang. Kan Madam Suki udah lihat kan ya. Jadi Fuji ini lagi ada job di Malaysia. Terus tiba si Farel ini nyusul dia ke Malaysia. Padahal si Aisar ini sedang ada di mana? Di hatimu kan? Bukan. Sedang ada di Indonesia begitu. Tapi without any further ado, Madam Suki pengen ngasih tahu nih ya, karena si Aisar lagi galau. Tapi oke lah. Madam Suki ada pertanyaan nih dari seseorang. Tapi nanti yang galon-galon yang nanti aja ya. Yang penting kalian tahu nih apa yang Madam Suki mau prediksikan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya itu dari emak-emak netizen yang sedang galau sih. Tapi ini pertanyaannya memang nggak ada hubungannya dengan yang galon-galon ya. Tapi sepertinya memang ya udahlah kita baca aja ya. Coba ya. Apa sih ini? Nah, jadi ini pertanyaan dari Mbak Ayu. Katanya gini. Tadi ada readingan tarot. Jadi ini udah agak lama sih ya. Madam Suki kan beberapa hari ini nggak prediksi ya. Katanya gini. Tadi ya ada readingan tarot. Dia membaca energi jahat dari pihak Aisar. Dia nggak suka kalau si Aisar itu dekat sama Fuji dan Aisar nurut sama perintah orang ini. Nah, orang ini siapa? Oke, terus apakah dia seorang wanita yang selalu menemani Aisar di saat kerja? Aduh, Madam Suki nggak tahu mukanya sih, ya kan? Nanti jatuhnya nuduh orang lagi, ya kan? Terus katanya sosok ini memiliki bad energy buat Aisar. Bagaimana dengan readingan tarot Madam Suki mengenai hal itu? Jadi gini ya, Madam Suki akan memberikan sebuah prediksi di sini, tetapi Madam Suki tidak secara kayak oke, ini adalah orang ketiga, ini adalah orang yang selalu dekat sama si Aisar, ini adalah orang yang selalu kemana-mana sama Aisar, tidak kayak gitu ya. Tapi Madam Suki akan lebih ngebaca energi jahat aja. Amin here, atau aku maksudkan di sini adalah, adakah seseorang yang dekat itu bukan berarti dia bagaimana ya, pokoknya di lingkungan itu kan banyak ya. Lingkungan itu banyak, skupnya lebih luas daripada orang-orang yang mungkin kerja sama si Aisar, atau orang-orang yang mungkin suka pergi sama Aisar, kayak gitu ya. Jadi ini lingkungan aja kita ngomongnya. Without any further ado, Madam Suki akan melihatkan buat kalian, adakah energi jahat dari pihak atau lingkungan Aisar yang memang ya tujuannya memang ya seperti embek berbulu domba, serigala berbulu domba, kayak gitu. Oke, Madam Suki mohon izin, dan nanti kita baru ngomongin yang galon-galon. Oke? Oke. Semesta, I want ask something with you. Jadi Madam Suki mau izin di lingkungannya Aisar. Lingkungan itu dalam arti skupnya lebih besar atau lebih luas ya. Adakah orang yang memang mengirimkan energi atau bad energy buat Aisar? Kalau istilah kata di sini adalah apa tadi namanya?
serigala berbulu domba gitu ya. Kenapa ini kayaknya ini ya seperti bulu-bulu domba ya. Pas loh. Oke, serigala berbulu domba. Jadi orang yang manis di wajah, pahit di hati, kayak gitu kali ya. Oke, kita lihat. Sudah izin ya? Ya sih, ada. Exactly ada. Jadi gini, jangankan Aisar ya, jangankan Aisar yang dia orang yang pada saat ini dieluk-elukan orang Indonesia. Saat ini dia disenengin ya, saat ini dia menjadi sorotan ya. Jangankan Aisar, kita aja nih yang kadang kerja itu ada aja orang yang gak suka, ya kan? Orang yang sirik, orang yang jealous ya. Jadi kalian juga mesti menghindari sifat jealous ini ya. Karena sifat jealous itu justru menjerumuskan kita. Ingat itu. Ya. Sifat jealous, karena setiap orang punya. Madam Suki juga punya pasti ya. Tapi bagaimana sikap jealous kita itu kita kita transformasikan. Istilahnya gini, aduh aku jealous sama dia karena dia itu bersemangat. Nah, kayak gitu. Bukan aku jealous sama dia karena dia tuh kaya. Nah, kalau kalian pengen kaya ya kalian harus kerja, harus giat. Kan kita nggak tahu orang yang kita iriin itu kerjanya mungkin dia mungkin nggak 8 jam, tapi mungkin dia kerja 14 jam. We never knows, ya kan? Yang kita tahu dia punya uang, banyak uang. Tapi kan kita nggak tahu cara kerjanya bagaimana, ya. Jadi jealous itu perlu, tapi kita modifikasi. Misalkan, aku jealous sama semangat dia, aku jealous dengan keceriaan dia, aku jealous dengan dengan pantang menyerah dia gitu. Karena ketika kita jealous, kita kemudian akan menjadi seperti itu gitu. Kita akan menjadi bersemangat, ngerti nggak? Kayak gitu ya. Jadi di sini ada The Hermit. The Hermit ini ada seorang sosok atau beberapa sosok lah ya, di mana dia ada di atas gitu. Oke ya, sebentar. Ini kartu pertama. Kartu kedua. Oke, di sini ada The Chariot. Kartu ketiga, di sini ada Queen of Wands. Ya, jadi di lingkungannya Aisar di situ memang ada orang-orang, bukan satu orang, tetapi orang-orang yang tidak suka sama Aisar. Tapi orang-orang ini karena mungkin dia kerja sama Aisar, atau mungkin dia ini memang join dalam pekerjaannya itu, mungkin bosnya, ya kan itu semua kan satu koneksi ya, satu hubungan ya. Jadi ada dan banyak yang jealous ya. Kalau dikatakan tadi apakah dia wanita, bisa jadi. Karena di sini keluar ada sosok wanitanya begitu. Oke, jadi kalau menurut Madam Suki orang jealous itu ya di mana-mana ada. Tapi kalau kita lihat ya, Aisar ini kan orangnya kayak innocent gitu ya. Innocent itu artinya kalau dibilang naif bisa. Naif itu apa sih Madam Suki? Naif itu adalah orang yang menganggap semua orang itu baik seperti dirinya atau tulus seperti dirinya. Itu naif namanya. Ya. Makanya kalau kalian tuh, kenapa sih aku tuh sering dibohongin orang? Kenapa sih aku tuh selalu dikerjain orang? Karena mungkin kalian naif. Naif itu adalah kalian menganggap orang itu baik, orang itu tulus seperti kalian. Tetapi tidak. Ya, oke. Jadi karena bisa jadi si Aisar ini naif gitu kan. Jadi Aisar mesti ngapain dong? Dia harus apa di lingkungannya itu? Dia harus bersikap kayak mana gitu. Barangkali kalian juga ini penting ya. Jadi bukan untuk Aisar aja nih ya. Mungkin untuk kalian juga ya. Oke. Jadi kita tarik aja energinya secara general. General itu artinya secara keseluruhan. Karena energi tarot ini juga selain untuk Aisar juga bisa buat kalian. So that's why aku katakan general, oke? Oke. Di sini ada the well, ya, oke. Dan di kartu ini ada Three of Swords, oke. Di sini ada Knight of Wands. Aisar mesti ngapain dan atau kalian mesti ngapain untuk menyikapi orang yang seperti ini atau seperti apa tuh namanya serigala berbulu domba ya, atau bad energy. Jadi kalian
misalkan percaya sama orang, siapapun, misalkan itu adik kek, siapa yang memegang usaha kalian, boleh ya kan. Jangan pernah percaya 100%. Never, ever, ya, never. Jangan. Meskipun orang itu baik, meskipun orang itu sudah membuktikan, bukan berarti kita curiga juga, enggak. Tetapi, jika sesuatu terjadi, kalian itu enggak kecewa, atau Aisyah enggak kecewa. Ya, karena penting. Kita tidak mempercayai siapapun itu 50%. Kecuali mungkin pasangan kita ya. Kalau pasangan itu kan beda ya. Pasangan itu kan gandolane jiwo. So that's why katanya wanita itu ada di wanita itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Kan begitu ya. Karena kalau kalian sama pasangan ya kalian harus percaya 100%. Tetapi memang kalian harus punya kuncinya. Kuncinya itu ya apa? Mungkin komunikasi, mungkin saling percaya, seperti itu deh lah. Pokoknya ini terlalu dalam deh ini pembacaannya jadinya. Kita ngomongin Aisyah jadi makin dalam kan ya, makin hubungan suami istri kan. Oke, jadi di sini Aisyah, kalau kamu lagi memperkerjakan orang, jangan pernah percaya 100%. Ya, oke lah 60% percayanya. Tapi sisakan 40% kamu harus waspada, ya. Nah, terus di sini ada pesan Three of Swords. Kalau misalkan Aisyah tak suka sama seseorang atau karyawan atau siapapun pegawai kamu, lebih baik kamu ngomong, ini ada sesuatu yang kayaknya membuat aku galon nih, membuat aku galau gitu ya. Bisa nggak kita bicara ini sebagai kayak partner? Partner itu kita tidak menganggap orang yang kita bayar itu sebagai pelayan atau apa, ya. Kadang-kadang ketika kita punya unek-unek itu, kita sampaikan aja, terus gini, misalkan kamu jadi aku bagaimana, gitu loh, ya. Nah, unek-unek ini perlu Aisyah supaya emosi kamu itu tersampaikan daripada kamu mengkip. Sepertinya Aisyah ini orangnya suka mengkip, suka misalkan suka nggak enakan, atau kalau dia lagi nggak suka sama orang, lebih baik ditahan aja, jangan, ya. Akhirnya itu akan menjadikan sebuah masalah. Jadi kalau misalkan orang itu ditanya, oke, kamu bisa perbaiki, bisa. Saya kasih satu kali. Tapi kalau ini kamu ulangi lagi, kita tidak bisa bersama-sama lagi dalam satu pekerjaan. Atau mungkin kamu lebih baik mencari tuan, atau kamu mencari bos yang baru. Ya, seperti itu. Karena Aisyah ini kan pernah Madam Suki lihat ya, apa itu namanya, dari tanggal lahirnya, dia ini orangnya sebenarnya orangnya nggak sabaran, ya, nggak sabaran, mudah emosi. Tapi karena mungkin dia orangnya juga nggak bisaan, dia tahan. Kadang-kadang gitu ya. Mungkin kalian perhatikan, kalau Aisyah itu mungkin saat-saat ini dia juga agak kurang stabil ya, kesehatannya. Itu bisa dari emosi dia yang tidak bisa dikeluarkan. Ya, jadi ketika kita membuang emosi kita itu penting ya. Karena membuang emosi itu sama dengan membuang sampah jiwa. Kalau kalian makan super mie atau kalian makan apapun, masa bungkusnya kalian telan? Enggak kan? Kalian buang kan? Nah, suatu hari tempat pembuangan sampah itu penuh, kalian buang kan? Kalian buang di tong yang gede. Kalau kalian punya jiwa yang banyak sampahnya itu dari emosi, marah, sedih, takut, kecewa, itu kalian buang kemana? Pernah terpikiran kayak gitu? Makanya jatuhnya sakit, migrain, kayak gitu ya. Oke, jadi si Aisyah ini memang harus berhati-hati ya, berhati-hati. Kalau misalkan dirasa orang itu udah tak best gitu, udah nggak benar, ya udah. Jadi jangan pernah menyimpan segala sesuatu itu lebih lama ya. Tapi by the way, Madam Suki juga mau ini nih informasikan kepada kalian ya kan. Nah, jadi kalau kalian mempunyai masalah-masalah seperti ada emosi-emosi yang stuck ya, kalian bisa untuk konsultasi sama Madam Suki ya. Caranya gimana Madam Suki? Caranya di sini ya, konsultasi aja dengan Madam Suki dan itu berbayar. Nomor WA-nya ini DM aja di Instagram Madam Suki atau TikTok Madam Suki. Oke? Ingat ya, berbayar. Nah, setelah kalian konsultasi dan kalian tahu nih jawabannya, misalkan aduh ribet banget ya masalahnya, kalian ikut pakai cahaya aja. Pakai cahaya itu adalah sebuah solusi dari masalah Anda atau kalian. Tapi selain untuk solusi masalah Anda, pakai cahaya itu adalah sebuah penyembuhan energi.
ya, holistik. Jadi dalam penyembuhan ini biasanya yang banyak datang ke Madam Suki itu orang-orang yang anak-anak penderita autis, ya, trauma, inner child, luka-luka batin, ya, terus psikosomatis kayak gitu, korban-korban NPD, ya, gangguan-gangguan emosional. Nah, tapi kalian boleh datang dulu kok ke psikolog. Jadi kalau kalian datang ke psikolog itu bukan berarti kalian gila, bukan. Tapi kalian sayang sama jiwa kalian, ya. Seperti yang tadi Manasuki katakan bahwa jiwa ini banyak sekali sampahnya, yaitu sampah-sampah dari emosi kita. Nah, sampah jiwa itu mau dibuang kemana? Oke, paham ya? Nah sekarang Manasuki mau kasih tahu karena ada Aisyah lagi nyanyi karena dia lagi galau. Coba ya kita dengarkan ya, Aisyah lagi nyanyi. Nanti kalian nilai ya. Berapa ya? Aisyah katanya gini, nanti kalau kamu bilang bagus, aku kasih kamu uang katanya gitu. Iya. Nah, karena dia mungkin merasa sukses dengan lagunya. Sebentar ya. Ayo, mana ini Aisyah? Lagu kamu mana? Oke ya. Bentar. Ini dia. Aku pilih madu, mati aku pilih, aku pilih madu, manis kayak kamu. Cirolo, wanna tell my friends but you, tapi tunggu dulu, ku masih meragu, kamu menggebu. Suara kayak tai, pulang aja Aisyah, nanti air turun hujan dulu. Jirolo, Aisyah berhenti nyanyi macam tai, engkau pergi, di saja, gak usah kau nyanyi, elok engkau mengaji, karena mengaji lebih bagus. Udahlah, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Astagfirullah. Bila aku menyanyi kau bilang astagfirullah. Engkau ya, suara engkau sedap sangat. Suara engkau pun 2 kali 5 aja. Sama aja pun suara engkau. Kayak suara engkau enak. Sama aja. Kurang confident aku itu ada. Confident dia. Sok kali Marahin aja Izzat. Mau menyanyi. Ya kan? Tuh, dia confident. Bener kali kok. Marah dia. Untung kalian gak dilempar sandal sama dia. Bagus suaranya, Bang. Ini benar betul. Iya, Aku bilang suara. Oke, siapa yang bilang suara aku bagus? Aku kirim dia jajan. Kau bilang bagus dulu. Bagus. Manasuki bilang bagus ya. Nanti kirim jajan ya. Bener ya lo, bener loh. Suara aku bagus, guys. Ya Allah, mereka bilang suara aku bagus, guys. Ya Allah, terharu banget. Mom, guys, ini ku terasa sepi. Bilang bagus, mau sendiri. Oke lah. Aduh, Aisyah. Kayaknya berapa itu poinnya ya? Pokoknya baguslah buat Aisyah. Tapi lagunya tadi Aisyah gimana ya? Malam kau ini aku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu, manis kayak kamu. Jiralu, I tell my friend with you, tapi tunggu dulu. Ku masih ragu, kamu menggebu, wanna be with you, jalani dulu. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku, di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Jiralu. Ya udahlah ya. Tadi barusan Aisyah nyanyi, makanya Manasuki ikutan nyanyi. Memang lagu ini susah sih Aisyah, tapi kamu bolehlah, confident kan? Oke, begitu aja, finally begitu aja. Send love and light. Salam Manasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.
Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.